Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya ingin menceritakan tentang salah satu ilmuwan muslim terbesar dalam sejarah fisika modern, Muhammad Abdus Salam. Salam sudah menonjol semenjak kecil. Ia lahir di Jang, sebuah kota di India yang kala itu masih diduduki Inggris, pada 1926. Ayahnya yang bekerja sebagai guru yakin bahwa kelahiran Salam adalah petunjuk Tuhan yang diterimanya saat sholat Jumat. Ia tumbuh dengan berbagai keistimewaan yang tak didapatkan saudara-saudarinya. Salam tak harus mengerjakan pekerjaan yang remeh-temeh seperti memilah susu sapi dan mengosongkan jamban, sehingga dia punya banyak waktu luang untuk belajar matematika. Meski begitu, masa kecilnya tak mewah. Salam meninggalkan kotanya karena diterima di perguruan tinggi di Lahore, dan itulah yang pertama kalinya ia melihat lampu listrik. Di sana, kemampuan matematika dan fisika Salam jauh melampaui teman-temannya. Dia kemudian mendapat beasiswa ke Universitas Cambridge dan menjadikannya satu dari sedikit siswa asal Asia Selatan yang belajar di kampus itu. Namun, daya tarik kampung halaman terlalu kuat. Setelah mendapatkan gelar doktor dari Cambridge, Salam kembali ke Lahore dan menjadi profesor matematika. Sepanjang hidupnya, ia taat beribadah. Ketika bekerja sepanjang hari di rumahnya di London, ia lakukan sambil memutar rekaman lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia juga tidak pernah melihat keyakinannya sebagai halangan untuk ilmu pengetahuan. Bahkan, ia menganggap kedua bidang ini bekerja saling berkelindan. Ia kerap mengaku kepada banyak sejawatnya, sebagian besar ide-ide datang kepadanya dari Tuhan. Dia bekerja keras menemukan teori dasar fisika yang bisa menjelaskan semua teori fisika partikel yang dikatakannya mirip dengan keyakinannya. Kami para fisikawan ingin memahami kompleksitas semua benda di alam semesta dengan konsep dasar sesedikit mungkin, ujarnya suatu kali. Tapi dia pun mengakui, ada beberapa hal dalam ilmu pengetahuan yang tidak cocok dengan keyakinannya. Teori dentuman besar atau Big Bang misalnya. Setelah kerusuhan pada 1953, Salam memutuskan angkat kaki dari Pakistan. Ia kembali mengajar di Cambridge selama beberapa tahun sebelum pindah ke Imperial College London, di mana dia membantu mendirikan Departemen Teori Fisika. Meski mengalami penolakan dari negaranya, ia tidak pernah bisa lepas dari Pakistan. Salam terus terlibat dalam proyek-proyek iptek negara. Pada tahun 1961, dia ikut andil meluncurkan program luar angkasa Pakistan. Di awal 1970-an, Salam melakukan tindakan kontroversial, terlibat dalam usaha Pakistan untuk membuat senjata nuklir. Namun setelah Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto mengesahkan aturan yang mengucilkan Jemaah Ahmadiyah pada tahun 1974, Salam menarik diri dari seluruh kegiatan administrasi negara. Dia kemudian menjadi salah satu penentang paling lantang senjata nuklir. Kontribusi Salam kepada fisika sangat besar. Dia mengembangkan teori neutrino, partikel subatomik yang pertama kali dicetuskan oleh Pauli pada tahun 1930. Dia juga meneliti teori elektrolemah yang membuatnya diganjar hadiah Nobel. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam, and Steven Weinberg. Hosts of the scientific community, receiving Nobel Prize after Nobel Prize. Teori elektrolemah adalah salah satu dasar penting dalam model standar fisika partikel. Teori ini menjabarkan blok bangunan terkecil dan terlemah yang berperan menciptakan semua benda padat, yaitu yang disebut sebagai partikel dasar, dan bagaimana mereka
berinteraksi melalui 3 gaya berbeda: elektromagnetisme, interaksi lemah, dan interaksi kuat. Salam melakukan percobaan yang mengkombinasikan elektromagnetisme dan interaksi lemah menjadi satu. Meski mengalami persekusi, dedikasi Salam terhadap negaranya dan rakyat Pakistan tak pernah pudar. Dia pernah ditawari kewarganegaraan Inggris dan Italia, namun hingga akhir hayatnya dia tetap warga negara Pakistan. Selain mendukung negaranya sendiri, Salam juga memberikan bantuan kepada para ilmuwan di negara-negara berkembang lainnya. Pada tahun 1964, ia mendirikan International Center for Theoretical Physics atau ICTP di Trieste, Italia. Yang secara khusus menyediakan wadah bagi para mahasiswa dari negara berkembang untuk berkolaborasi dengan akademisi di seluruh dunia. Kisah hidup Muhammad Abdus Salam pun telah diangkat dalam sebuah film di Netflix dengan judul Salam, The First Muslim Nobel Laureate.